Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi kan nujumi fid dhalam amma ba'du. Alhamdulillah, tiada kata yang lebih patut kita ucapkan melainkan ucapan puji dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini kita dapat berkumpul bertatap wajah dengan yang pakai kopiah, patapung lawung sareng anu pakai tiung kerudung, pa amprok jeung hok sareng di androk. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala harapan, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di malam ke-7 ya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sehat semuanya. Sehat lahir, sehat batin ya. Tidak ada kurang apapun. Keluarganya mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Diberikan keturunan soleh dan solehah. Ini harapan kita semuanya ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Utsman radhiyallahu an, katanya hendaknya seorang mukmin itu merasa takut dalam 6 hal. Ini saya ambil dalam satu kitab namanya Nasaihul Ibad yang disusun oleh Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, kata Sayyidina Utsman, hendaknya seorang mukmin itu harus takut terhadap 6 hal. Apa saja yang 6 hal itu? Yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mencabut keimanan dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita harus takut kepada Allah, jangan sampai Allah mencabut iman kita. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan sebenar-benarnya takwa artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup kita dicabut dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillah. Harapan kita adalah ketika kita wafat mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi, siapa orang yang mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah dakhala jannah, jaminannya surga. Bagaimana kalau sekarang dihafalkan kalimat La ilaha illallah? Salah satu cara untuk memudahkan kita untuk mampu menyebutkan kalimat itu adalah kita riadoh setiap harinya berzikir kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu ketika iblis laknatullah dalam sejarahnya diusir dari surga gara-gara membangkang, gara-gara kesombongannya tak mau sujud kepada Nabi Adam, tak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu marahnya ini iblis, wahai Allah, kalau seperti ini saya diusir dari surga ke alam bumi ini, saya akan menyesatkan manusia sesesat-sesatnya. Saya akan bawa mereka ke lembah yang hina, yakni nerakanya Allah Subhanahu wa taala, biar bersama denganku di nerakanya Allah. Sudah sombong, malah dia membangkang dan membawa manusia ingin disesatkan. Kata Allah, boleh kamu
menyesatkan manusia. Tapi ketika manusia itu sesat, lalu dia sadar dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kamu akan terbakar. Jadi iblis ini takut dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi perjuangannya, berkorbannya iblis menyesatkan manusia supaya manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia tak mau ibadah gara-gara hujan, gara-gara lelah, gara-gara capeknya kerja. Maka salah satunya adalah pengorbanan ini dihancurkan dengan kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, kata Sayyidina Utsman, takutlah kalian kepada malaikat. Malaikat apa? Malaikat hafadzah. Hafadzah itu malaikat para penjaga yang selalu ada di kanan kiri kita. Jikalau mereka itu menuliskan sesuatu yang memalukan pada hari kiamat, na'udzubillah. Di kanan kita ada malaikat Raqib, di kiri kita ada malaikat Atid. Raqib mencatat kebaikan, sedangkan Atid mencatat keburukan. Jangan sampai ini malaikat yang dituliskannya adalah keburukan-keburukan kita, lalu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dihinakan kita di yaumil akhir bahwa kita termasuk kategori orang-orang yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan buku catatan kita adalah buku catatan amal soleh yang dituliskan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita menjadi saksi di yaumil qiyamah bahwa kita pernah bersama-sama di Masjid Al-Hikmah untuk melaksanakan sholat berjamaah Isya dan Tarawih. Dan ini menjadi kebaikan amal soleh yang nanti kelak akan tergambar, terlihat oleh kita semua. Jadi nanti di yaumil qiyamah itu banyak orang-orang yang tertunduk malu karena dosa-dosa. Aduh, dulu saya pernah berbohong. Aduh, dulu saya pernah korupsi. Aduh, dulu saya pernah mencuri. Aduh, dulu pernah saya menzalimi orang. Semuanya digambarkan seperti kita melihat layar bioskop. Gambaran-gambaran dosa-dosa yang pernah kita lakukan diperlihatkan oleh Allah kepada seluruh makhluk manusia semuanya. Mulai dari manusia di zaman Nabi Adam sampai 1 detik lagi manusia yang dilahirkan di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yang dipertontonkan adalah kebaikan amal soleh kita, sehingga kita dicap, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang ketiga, kata Sayyidina Utsman radhiyallahu an, takutlah kalian kepada setan. Kalau tadi takut kepada Allah, jangan-jangan kita dicabut dalam keadaan tidak beriman. Kedua, takutlah kepada malaikat, jangan-jangan malaikat menuliskan keburukan, tidak kebaikan. Yang ketiga, kita takut kepada setan. Kok mesti takut kepada setan? Jangan-jangan kita dirusak pahala amal. Ibu bapak semuanya yang hadir tempat ini, yang pada kesempatan ini mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, di antara bujuk rayuan setan supaya merusak amal kebaikan kita apa? Kata Nabi, di antaranya satu, kita gemar membicarakan aib orang lain. Itu salah satunya adalah merusak amal ibadah kita. Kata Rasul, diibaratkan orang yang mencaci, orang yang menghina, orang yang ngobrolin kekurangan orang lain seperti kayu dibakar oleh api. Pahala kita kumpulkan, saum kita capek, lelah, haus, lapar, tahajud kita laksanakan, taraweh berjam-jam, tadarus berjam-jam sampai khatam, sedekah kita banyak, tapi kita hancur pahala itu gara-gara pernah membicarakan aib orang lain. Na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasul melakukan perjalanan Isra Mi'raj dalam kitab Dardir atau Bainama, Rasul melihat golongan orang yang disediakan 2 makanan. Satu, ada piring yang makanan itu berisi daging yang empuk, daging yang wangi, daging yang enak. Satu lagi, daging yang busuk, keluar nanah, belatung, kalajengking dan lain sebagainya, sampai tercium bau bangkai yang luar biasa.
Kalau menciumnya saja sudah mual, apalagi memakan. Tapi golongan ini malah memilih piring yang ada dagingnya busuk, nanah, darah, dan lain sebagainya. Dia makan sampai menjerit, ini golongan ketika dimakan sampai lidahnya ini kesakitan. Ya Allah, ampuni dosaku, sampai seperti itu. Sampai ini lidahnya bergetar, lidahnya kesakitan, lidahnya sampai berdarah-darah gara-gara makan daging yang menjijikan. Nggak diambil yang bagus, tapi malah yang buruk. Dia makan lagi, menjerit lagi. Akhirnya Rasul menangis, nanya kepada malaikat Jibril yang menyertainya pada saat itu, wahai malaikat Jibril, golongan siapa mereka itu? Kok aneh nggak memilih daging yang wangi, yang indah, yang bagus, malah yang busuk? Wahai Rasulullah, mereka itu golongan ketika di dunia mereka itu sering membicarakan atau sering mengungkap aib orang lain. Na'udzubillahi min. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, takutlah kepada malaikat Israil. Kalau dia mencabut nyawa kita dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita dalam keadaan lupa, lalu malaikat Israil datang mencabut kita. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan membaca Quran, meninggal dalam keadaan sholat tarawih. Bahkan yang luar biasa, ada wali kota yang viral di kota Bandung ini, Mang Odet. Dulu pernah ya, sebelum kemarin PJ-nya digantikan, sebelum beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Sudah disaksikan banyak orang. Satu, meninggal di hari yang baik, hari Jumat. Yang kedua, meninggal dalam keadaan sholat Jumat menjadi khotib. Meninggal dalam keadaan, yang ketiga meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dalam keterangan ulama, siapa yang meninggal di hari Jumat dikategorikan orang-orang yang soleh. Apalagi meninggalnya dalam keadaan sholat atau dalam kebaikan, dia akan dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa. Dan pertanyaannya, amalan apa? Kok bisa ini wali kota, seorang pejabat, seorang public figure, seorang pimpinan daerah, sibuk kemana-mana ngurus masyarakat, tapi meninggal dalam keadaan baik? Ternyata ketika kita ditelusuri, ditanya, amalan apa? Istrinya menjawab, suamiku ini Mang Ode itu ketika dia meninggal dunia selalu menghatamkan Quran. Suamiku itu ketika hidupnya selalu menghafal Quran. Suamiku itu ketika hidupnya sebelum meninggal dunia, dia selalu dawam wudu, selalu baca Quran. Bahkan tak henti-hentinya kalau malam, bukan hanya yang dipikirkan umat atau masyarakat kota Bandung, tapi dia mengadukan itu permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malamnya, melakukan ibadah qiyamul lail, tahajud. Apakah kita bisa sebagai masyarakat mengikuti jejak langkah beliau atau tidak? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, takutlah kepada dunia. Kalau dunia itu membuat kita menjadi terlena. Ad-dunya mata'ul ghurur, ad-dunya lahwun wa la'ib. Dunia itu tempatnya sendak gurau, jangan sampai kena sendak guraunya dunia. Dunia itu tempatnya permainan, jangan kita kena permainannya dunia, sehingga kita lupakan Allah Subhanahu wa taala atas perintah. Maka pantas ada lagunya ya. Subuh kesiangan, zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Saking lupa ibadah kepada Allah gara-gara lelah dengan hal yang namanya dunia. Na'udzubillahi min. Terakhir hadirin, kata Sayyidina Utsman, takutlah kalian kepada keluarga sendiri. Jangan-jangan dia menyibukkan mereka dan mereka pun menyibukkan kita, sehingga kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Banyak orang keluarga yang pada hari ini sibuk cinta kepada keluarganya, lupa cinta kepada Allah. Sibuk menyayangi keluarganya, kemana-mana mengantar. Istrinya mau jalan-jalan ke Amerika diantar. Lupa akan ibadah, lupa akan zakat. Hari zakat mal bisa, hari zakat mal nggak bisa. Duduk di majelis ta'lazim bisa, tapi duduk di majelis taklim nggak bisa. Kumpulnya dengan al-mugarram bisa, tapi kumpulnya dengan al-mukarram nggak bisa. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan keenam nasihat tadi yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman mudah-mudahan bisa kita hati-hati sehingga kita takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita dipancarkan iman selalu. Mudah-mudahan kita takut kepada malaikat hafadah sehingga yang dituliskan adalah kebaikan. Takut kepada setan sehingga setan itu tidak mau merusak amal kita. Takut kepada Israel, mudah-mudahan kita dicabut nyawa dalam keadaan yang baik. Takut kepada dunia, mudah-mudahan kita tidak terlena dengan dunia. Dan terakhir, mudah-mudahan kita takut kepada keluarga kita sendiri. Mudah-mudahan keluarga yang kita cintai dibawa oleh kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.